apapun pengambilan keputusan. Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata, ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu mereka diancam, kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab. Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan, tapi yang bertahan sampai akhir. Kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi, ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini, saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita bersatu hati menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat bulan yang pertama yang kita sudah lalui, dan kita masuk di bulan yang baru hari ini, tepat hari yang pertama. Kita percaya bahwa kalau kita ada sebagaimana ada kita sekarang ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Setuju katakan ya. Semua karena Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hati kami berlimpah dengan syukur kepada Engkau. Waktu kami merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, waktu kami mengingat apa yang perjalanan yang telah kami tempuh sejauh ini, kami mau bilang terima kasih Tuhan.
Semua bukan karena kuat dan gagah kami. Ada jalan berliku, ada kalanya lurus, ada kalanya terjal, ada tak kalanya ada gelombang-gelombang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat Tuhan, gunung, lembah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semua mengajarkan buat setiap kami untuk kami hidup tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun situasi yang terjadi tidak mendukung kami untuk setia dan taat, tapi kami memilih berkeputusan Tuhan, mengambil keputusan untuk kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sebab perkenanan Tuhan itulah yang meneguhkan setiap langkah, setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Kabupaten Jember, kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kami percaya kota ini dan bangsa ini ada di hati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berbagai macam yang terjadi di bangsa ini, di kota ini. Kami percaya bahwa Tuhan itu semua tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Dan kami percaya di balik semua yang terjadi, kami percaya ada karya tangan Tuhan yang luar biasa buat bangsa dan kota ini. Sebab itu kami bersatu hati memberkati tanahnya, airnya, udaranya, diberkati dalam nama Yesus. Bila hadirat Tuhan yang memenuhi bangsa dan kota ini, kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan kota ini, mulai dari Bapak Presiden Tuhan sampai kepada jajaran RT RW Tuhan yang ada di Kabupaten Jember ini. Tuhan Kau limpahi dengan roh yang takut akan Allah, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, kekuatan Tuhan, kemurahan hati-Mu kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami, kota kami di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami juga bersatu hati mendoakan pemimpin rohani kami Tuhan, yang Kau taruh dalam hidup kami, yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami, yang terus Tuhan memberikan kami makanan untuk kami menjadi dewasa, menjadi berbuah di dalam Engkau. Memberkati gembala senior kami Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati seluruh penatua RIM yang ada. Kami memberkati gembala sidang di tempat ini kepada Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami percaya rahmat dan kasih karunia Tuhan menaungi hamba-hamba-Mu, memampukan mereka waktu mereka tidak mampu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya perlindungan yang daripada Tuhan, visi yang daripada Tuhan, hati Bapa Tuhan Kau taruh dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Dan biarlah lewat kehidupan mereka Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang dipertunangkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati lewat ibadah ini, lewat pujian penyembahan kami. Kami bawa syukur kami kepada Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengingat besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami percaya tidak ada yang tidak bisa kami hadapi, tidak ada yang tidak dapat kami jalani, karena Tuhan Allah Immanuel, sumber anugerah itu yang memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami dedikasikan Tuhan ibadah ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita dengarkan pujian ini dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita percaya kita ada karena Tuhan. Terima kasih. Ora basyara. Terima kasih. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
suara dan hatimu, nyanyikan besar, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Yesus. Amin. Bagiku besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari terima kasih Tuhan. Aduh, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu yang melimpah. Yesus, semakin hari semakin hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini dengan keyakinan dan kesadaran penuh. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Ya Yesus Tuhan, katakan terima kasih Yesus, Kau yang telah menyelamatkanku. Ku hidup Kau layakkan kami Tuhan. Amin. Katakan dari hatimu, semua karena anugerah-Mu dan semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku.
Tuhan. Ora labaya shikara labakatara. Yes Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin bertambah anugerah-Mu, besar anugerah semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Yes Lord, besar anugerah setiap hari kami terima Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kepadamu Yesus Tuhan Allah yang hidup. Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab setiap hari Tuhan jadikan untuk saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Melakukan kehendak-Nya, menyenangkan hatinya. Haleluya. Mari bersuka cita, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Mari menari buat Tuhan, menyanyi buat Dia, Raja segala raja yang mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, oh mari kita, hari ini kami percaya Tuhan, harinya Tuhan. Mari bersukacita, beri yang terbaik buat Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan bagi Raja segala raja, orang-orang tebusan Tuhan. Mari nyanyikan, muliakan Tuhan. Let the people of God say, let the people of God say, let the people of God say, let the people of God say. Katakan yes, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
penyembahan yang keluar dari hati kami. Ya Yesus, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, mengikuti Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh kami sadari semua karena anugerah. Sebab itu kami tidak mau menyerah, kami tidak mau gentar Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yesus. Namun karena ku bawa hatiku,
sandara labakaya sandara karabasyana. Karabaka sendara labakaya sandara. Ini kami Tuhan. Ini keputusan kami. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Dan biarlah keputusan kami semakin Tuhan teguhkan. Supaya setiap kehidupan kami boleh mengiring sampai pada akhir. Terima kasih Bapa. Dan dalam kami mengiring. Berfirman buat kami, bicara buat kami pagi hari ini. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat memasuki bulan Februari. Ya, haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di bulan Februari, di awal tahun bulan yang kedua ini ada sebuah tema yang cukup buat kita mungkin bukan sesuatu yang menarik, saudara, yaitu tentang ujian, ya kan? Sesuatu yang tidak menarik di telinga kita tentang ujian, pencobaan, tantangan, begitu saudara. Tapi inilah sebuah fakta yang seringkali terlupakan dalam hidup setiap kita bahwa tantangan atau ujian itu selalu ada di hadapan kita. Dan dua hal yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah tantangan, tadi saya sebutkan tantangan, ujian, apapun soalan itu ada di depan kita. Namun fakta yang kedua yang perlu kita ketahui, kita punya Allah Immanuel, yang percaya katakan amin. Dia Allah yang menyertai perjalanan setiap kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, percayalah ini, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit kan selalu biru, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi janji Tuhan adalah penyertaannya selalu ada buat setiap kita. Pada waktu Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, aku akan membawa engkau kepada sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tapi Tuhan bawa bangsa Israel untuk sampai ke sana, bukan sebuah jalan yang enak, bukan sebuah jalan yang mulus, tetapi sebuah perjalanan masuk kepada sebuah padang gurun. Dan saya percaya perjalanan padang gurun adalah sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan buat setiap kita. Amin. Saudaraku, di sana tidak ada pemandangan yang indah hanya selain lautan pasir. Di sana tidak ada tempat untuk berteduh karena atapnya adalah langit yang biru. Saudaraku, panas kalau malam dingin sekali. Dengan kata lain, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, perjalanan bangsa Israel disertai oleh Tuhan, yaitu dengan tiang awan dan tiang api untuk memimpin bangsa ini berjalan. Saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar pada pagi hari ini atau sore malam hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudaraku, tentang lembah ujian. Ya, sebuah lembah ujian. Bulan yang lalu kita bicara tentang lembah keputusan. Ya, bahwa di dalam lembah sekalipun kita harus menetapkan langkah, harus tetap menetapkan keputusan apa yang harus kita buat di dalam sebuah lembah. Ya, sekalipun ada sebuah persoalan yang berat, ya, lembah gambaran sebuah persoalan lewat sebuah kehidupan yang menurun. Di situ kita harus tetap memutuskan sesuatu untuk kita hidupi dalam keputusan tersebut. Lembah juga bicara tentang zona nyaman. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam zona nyaman kita harus tetap memberikan sebuah keputusan yang tepat dalam hidup kita. Sebab lewat keputusan itulah kita boleh berjalan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam lembah ujian hari ini, saudara, kita belajar. Ini ayat emas kita, mari kita baca bersama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, mari kita baca. 1, 2, 3.
Yang percaya katakan amin. Ya kan? Ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan. Waduh, saudaraku ya. Dalam terjemahan yang lain dalam Alkitab Alkitab yang terbuka, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu terkejut dengan api pencobaan yang datang untuk menguji kamu, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi atas kamu. Saudara, saya membutuhkan sebuah perenungan yang dalam untuk saya merenungkan tentang hal ini, saudaraku. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jangan kamu heran akan nyala api. Ya, jangan kamu terkejut dengan api pencobaan yang datang untuk menguji kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa ketika itu datang buat setiap kita, itu ternyata hal yang biasa, saudaraku ya, katakan biasa. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan kemudian katakan begini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi atasmu. Saudaraku dikasihi Tuhan, lembah ujian ini, kalau bicara tentang sebuah nyala api siksaan, saya belajar banyak di sini. Ternyata apa yang dimaksud dengan nyala api siksaan bukan untuk menyiksa kita. Ya, nyala api pyrosis ini artinya begini, pembakaran yang digunakan untuk memanaskan dan mereduksi logam. Ya, ini dipakai untuk ini, memanaskan untuk memurnikan emas. Saudara, ya, untuk menjadi emas yang murni perlu dimasukkan ke dalam api, dibakar. Ya, sehingga apa yang tidak penting, apa yang tidak berguna, yang membuat emas itu tidak murni, itu akan hancur di situ. Sampai pada sebuah titik didih tertentu, maka nyala api itu dipadamkan dan keluarlah emas yang murni. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, nyala api di sini, proses ini bukan sekedar api yang menghancurkan, melainkan api yang menguji kualitas dan memurnikan. Jadi ujian itu sebetulnya menguji kualitas. Menguji kualitas. Belum 1 minggu ini, kurang lebih 3-4 hari yang lalu, saudara, dalam satu bagian rumah saya, ada yang bocor terus menerus. Saya sudah panggil orang, baik ya tenaga biasa, ya untuk lihat kenapa ini bocor. Saudaraku, oh ya Pak, ini bocor Pak, tambal. Kemudian masih aja. Oh mungkin saya salah, karena saya memanggil orang yang tidak kompeten. Ya karena cuma nambal-nambal gitu aja, pakai orang biasa aja kan bisa, saudara ya. Saya panggil tukang, saudaraku dikasih Tuhan. Tambal, oh ya Pak, begini. Wah, sudah saudaraku ya. Nah, tidak ada ujian karena tidak ada hujan. Karena hujan sudah selesai sehingga tidak teruji apa yang sudah dikerjakan. Begitu hujan datang, kok masih meleleh itu dari dinding. Aduh ya. Nah, saudara, waktu dulu bukan sekarang. Saya kalau ada gitu-gitu saya naik sendiri, saya lihat sendiri gitu, masih lincah naik sini, sekalipun sekarang juga masih lincah gitu saja ya. Nah, kemudian karena intensitas hujan semakin tinggi dan tempat ini adalah sebuah tempat penyimpanan, banyak kertas-kertas di situ, kardus-kardus penting saudaraku ya. Maka saya memutuskan, oke, besok pagi saya naik. Jadi setelah saya olahraga pagi agak siang begitu sekitar jam 9, saya mulai naik. Saya sudah perlengkapan yang saya butuhkan, saya naik ke atas saudaraku. Saya lihat dari dalam, oh ini waktu hujan lebat saya lihat, oh di situ tempatnya. Besoknya saya naik, saudaraku, naik di atas, saya bongkar. Ternyata bongkar genting yang ada di pinggir tembok itu sangat susah dan sulit. Ya ampun Tuhan Yesus gitu ya, lama banget di atasnya. Nah, kemudian singkat cerita saya selesaikan semua. Saya kemudian gini, aman sudah, pasti tidak bocor. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara berdoa gini, Tuhan jangan ada hujan. Saya berdoa waktu itu, Tuhan kirimkan hujan yang lebat seperti hari Rabu. Kan hari Rabu itu mana-mana kan banjir saya. Saya doa Tuhan, kirim Tuhan supaya apa? Apa yang saya lakukan teruji, benar enggak bocor? Gitu saya. Ternyata hari Kamis tidak ada hujan. Ya, gitu ya. Hari Jumat agak sore baru hujan rintik-rintik aja gue. Kita lihat gini. Kalau dilihat dari hujannya agak deras gini,
tidak keluar lagi mungkin tidak. Nah saudaraku, kemudian baru Jumat malam, Jumat malam, tengah malam, hujan lebat. Ya kata istri saya, karena saya sudah tidur saudara ya, itu katanya lebat banget gitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi-pagi setelah doa pagi saya lihat gini, aman kering. Nah artinya bahwa gini, bahwa ujian itu menguji kualitas dan memurnikan. Kualitasnya bener enggak? Kualitasnya sesuai enggak? Bener enggak? Jadi itu terlihat dari mana? Setelah ada ujian, setelah ada hujan yang lebat, tidak bocor, berarti apa yang saya lakukan itu benar. Apa yang saya lakukan itu sesuai dan tidak lagi ada kandungan air yang bisa masuk di situ. Nah, dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji dan kualitas dan memurnikan. Iman yang hidup dimurnikan oleh penderitaan. Iman yang hidup dimurnikan oleh setiap tantangan-tantangan kita. Amin. Ya, iman yang hidup itu dimurnikan oleh penderitaan. Sebab iman mempercayai Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dari mana kita bisa berkata sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus? Ketika tidak ada yang menguji iman kita akan tetap berkata sekali Yesus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan ujian iman percaya kita, saudaraku dikasih Tuhan, karena kita bukan hanya bicara tentang sekedar agama. Saya tidak sekedar bicara tentang pindah agama atau hal yang lain, tapi ini bicara tentang iman yang kita punya. Sebab saudaraku dikasih Tuhan, iman itulah yang merupakan dasar kekuatan yang ada di dalam diri kita. Untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan dalam hidup kita, itu dibutuhkan sebuah kekuatan yang berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Dan itulah yang harus kita bangun untuk menguji, supaya ketika ujian-ujian datang, makanya firman Tuhan datang kepada setiap kita. Dengan apakah diumpamakan seorang yang mendengar dan melakukan firman? Diumpamakan seperti orang yang membangun bangunan di atas batu karang. Saudara perhatikan begini. Ada 3 hal yang menguji, angin, air, dan banjir. Angin, hujan, dan banjir datang melanda. Itu bicara tentang sebuah ujian, tantangan. Artinya apapun yang datang tidak akan menghancurkan rumah hidupmu. Nah saudaraku, itulah sebabnya itu perlu dibangun di dalam diri kita. Dibangun dalam diri kita. Saya sedang merenungkan ini dan saya memang akan bagi saudaraku. Saya spill sedikit. Tentang, tadi sudah di-spill oleh Pak Arifin, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babylon. Mereka ternyata waktu saya pelajari sejarah, mereka ada di Babel itu selama 70 tahun kurang lebih. 3 raja memerintah, tapi mereka dipergunakan dan dipakai untuk ada di pemerintahan. Mereka ada di sekitar kerajaan untuk mengambil keputusan bagian penting dalam sebuah kerajaan. Saudara, kalau saudara pelajari kitab Daniel, di Babel itu banyak orang-orang pintar. Orang-orang yang berilmu di sana dikatakan. Mereka punya semuanya, tapi yang membedakan mereka adalah iman percaya mereka kepada Allah yang tidak ada di Babel. Dan saudara perhatikan, ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan, ini bukan hanya bicara tentang, sekali lagi, kalau bicara tentang hanya sekedar pindah agama dan lain sebagainya, ini bicara tentang sebuah iman yang ada di dalam diri mereka. Ternyata iman yang mereka bangun kepada Tuhan itu tidak pernah menghancurkan hidup mereka. Justru perhatikan gini, mereka semakin diangkat oleh raja-raja di mana mereka ada bersama-sama. Nebukadnezar, Kores, kemudian yang terakhir Darius, mereka ada diangkat di sana. Bahkan kemudian karena iman mereka mengambil sebuah keputusan, tidak boleh ada yang melecehkan mereka, tidak boleh ada yang melecehkan Allah mereka. Barang siapa yang melecehkan mereka, mereka yang dihukum. Saudaraku, ini bicara kedalaman iman percaya kita. Makanya hidup iman yang hidup
dimurnikan oleh penderitaan, dimurnikan oleh setiap ujian. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ujian-ujian yang kita hadapi atau penderitaan itu tidak akan mematikan iman kita. Tidak akan mematikan iman. Jadi ujian yang saudara hadapi tidak akan mematikan iman saudara. Ujian menyingkapkan kemurniannya. Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel, aku bawa engkau masuk ke padang gurun untuk melihat apakah engkau sungguh-sungguh berpegang kepada ketetapanku atau tidak. Ya, apakah engkau sungguh-sungguh berpegang kepada ketetapanku atau tidak. Ujian, api tidak menciptakan iman tetapi menunjukkan kualitas iman. Ujian itu tidak menciptakan iman sesungguhnya, tetapi menunjukkan kualitas iman kita. Iman itu dibangun dari hari lepas ke sehari. Kepercayaan kita kepada Tuhan dibangun setiap hari. Saudara dikasih Tuhan. Dan ujian dan tantangan itu menunjukkan kualitas iman. Itulah sebabnya kalau saya ambil salah satu contoh. Ketika menikah, saya mengambil sebuah sumpah gitu ya, janji nikah. Aku akan mengasihi engkau seumur hidupku, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ujian cinta diuji ketika ada dua keadaan memang. Ya, ada orang ketika kaya, ketika diberkati dengan banyak hal, imannya luntur. Tapi ada bagian orang lagi ketika ada tekanan-tekanan, cintanya mulai luntur. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, untuk membangun itu dibangun. Bagaimana membangun cinta? Makanya ada sebuah quote kan begini. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa, tetapi mencintai orang yang kita nikahi itu luar biasa. Kenapa? Karena ada ujian dan tantangan yang menguji di dalamnya. Sampai kepada sebuah perjalanan seumur hidup. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, api tidak menciptakan iman tetapi menunjukkan tentang kualitas iman kita. Apakah iman kita kuat atau tidak? Ataukah selama ini saudara membangun, kemudian waktu saudara bangun iman saudara, kemudian ada tantangan. Nah, itu kita bisa lihat seberapa dalam, seberapa kuat iman kita. Nah, kita mau belajar bersama. Yang pertama, tujuan dari sebuah ujian. Ya, kalau saudara semua, saya percaya kita ada yang masih sekolah, ada yang kuliah, ya pasti ada ujian. Ya, setelah mata kuliah, mata pelajaran, pasti ada yang namanya ujian. Ya, memang bagi murid ujian itu adalah merepotkan karena kita harus belajar lebih. Gitu ya. Tapi bagi guru dia punya tujuan. Ya, yang pertama saudaraku, tujuan dari sebuah ujian adalah memurnikan. Katakan memurnikan. Ya, yang kuat saudara, memurnikan. Oke. Memurnikan. Nah, jadi waktu ada api yang membakar emas tadi, itu sedang memurnikan. Tanah liat hancur, tembaga hancur, perak hancur, semua hancur. Tinggal muncul ini. Nah, ini emas yang murni. Jadi memurnikan. Apa yang dimurnikan? Kenapa hidup kita, saudara dan saya, dimurnikan? Yang pertama, karena bicara tentang kekudusan hidup. Ya, firman Tuhan katakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Tuhan mau hidup saudara dan saya kudus. Kenapa? Firman Tuhan katakan, yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan orang yang kudus. Tidak bisa. Harus Allah yang kudus kita bersatu dengan kudus. Sebab kalau tidak ada kekudusan di situ, kalau saudara baca Alkitab dalam perjanjian lama, ketika ada orang yang melanggar kekudusan Tuhan, mati. Ya. Sekalian info buat saudara, mari ikut doa pagi. Karena di doa pagi kita sedang masuk dalam kitab bilangan. Ya, betul bilangan ya, kitab bilangan ya. Di situ seru sekali, ada banyak hal yang kita pelajari di situ ya. Kita renungkan di situ, kenapa begini, kenapa begitu, dan kemudian kita bisa melihat begini. Hari ini adalah kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Salah satu pelajaran penting yang saya ambil ketika Tuhan memberikan kesempatan saya kemarin
pergi ke Taiwan. Melayani di gereja Rock Taiwan. Waktu saya di sana banyak perbincangan, kemudian saya merenung begini. Tantangan orang di Taiwan dan di Indonesia berbeda. Tantangan orang-orang yang ada di Taiwan untuk beribadah, mereka bicara tentang waktu. Wah, mereka berhimpit-himpitan begini dan begitu, tapi mereka punya kerinduan. Kemudian saya ngobrol sama gembala Pak Immanuel. Tantangan kita kalau yang di Indonesia adalah karena terlalu banyak kasih karunia. Ya, terlalu banyak kasih karunia sehingga kadang-kala kita menyepelekan banyak hal dalam hidup kita. Saudaraku, seringkali masih ada kata entar besok lah, masih besok lah, masih panjang lah, hidup ini masih banyak gitu saudara ya. Masih bisa banyak gini, banyak gitu, banyak gini. Akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 15 begini. Kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, telah memanggil saudara dan saya. Menjadi kudus bukan berarti kita ini seperti sebuah gambaran ini. Kita murni, bersih, suci, begitu saudara dikasih Tuhan. Tapi ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita di mana Tuhan memproses hidup kita. Apa yang tidak layak, apa yang tidak berkenan, kita harus memutuskan sekarang. Aku tinggalkan, berjalan lagi, ketemu. Ternyata aku masih ini Tuhan, masih gini. Ketemu, ditinggalkan, dipangkas, dibakar satu persatu. Artinya bahwa dalam setiap proses pembakaran, dalam setiap proses ujian, ternyata Tuhan sedang membuat hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang kudus. Supaya kita bisa bersatu terus menerus bersama dengan Tuhan. Nah, jadi ini adalah sebuah proses pengudusan, pemurnian buat kita. Kekudusan bicara bahwa hidup kita dipisahkan daripada dunia. Memisahkan diri kita. Bukan kemudian kita secara lahiriah tidak hidup di dalam dunia. Selagi saudara ada di dunia ini, Tuhan sedang memproses kita. Sebab firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pemurnian yang kedua yang dimaksud ini adalah kemurnian iman. 1 Petrus 1, 6-7 katakan begini. Bergembiralah akan hal itu. Jadi kalau baca itu harus dihayati ya. Bergembiralah akan hal itu. Itu terpaksa ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Alkitab melihat sudut pandang lain tentang ujian dan pencobaan. Kamu harus berbahagia. Ya, katakan berbahagia. Ya, berbahagia bukan karena kita telah menerima berkat yang besar secara materi. Aku bersuka cita, tertawaku lebar. Kenapa Pak berbahagia banget? Kenapa Pak wajahnya berseri-seri? Ya, kemarin ada orang telepon pada saya. Ini benar Pak Beni? Iya Pak. Sebentar lagi Pak, 5 menit lagi ada orang kirim Bapak berkat. Wow, saya senyum gini. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab mengajar gini. Berbahagia. Kenapa wajahmu berseri-seri? Kenapa kamu hari ini berbahagia? Puji Tuhan karena hari ini aku banyak pencobaan. Orang dunia langsung ngomong gini, orang ini gila. Kenapa? Saking banyaknya persoalan, senyum-senyum sendiri. Oh sudah gila, 1 on kurang. Kan gitu saja. Tapi firman Tuhan katakan berbahagia akan hal itu. Sekalipun sekarang ini. Kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Jangan tinggalkan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Maksud semuanya itu, ya itu penting. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang percaya katakan amin. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, waktu ada murid-murid Tuhan yang disesah, mereka dihajar karena memberitakan nama Yesus. Dan banyak orang percaya tentang nama Yesus. Mereka ditangkap, dihajar, saudaraku dikasih Tuhan.
Tapi ketika mereka dilepaskan dari penjara, mereka bersuka cita. Katanya begini, aku bersuka cita karena aku layak bagi Yesus Kristus Tuhan. Karena aku dianiaya, karena aku memberitakan kabar baik. Karena aku dianiaya, karena aku memberitakan nama Yesus. Mereka bersuka cita. Mereka sudah selesai di penjara, dianiaya di dalam penjara. Tapi waktu mereka keluar gini, aku bersuka cita karena aku layak. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sudut pandang kita untuk melihat tentang tujuan dari semua penderitaan, dari semua ujian. Karena itu bicara tentang memurnikan iman kita. Iman percaya. Saudara, kepercayaan itu lahir dan timbul dari pengenalan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka tidak ada kecurigaan dalam hidup kita untuk mencurigai Tuhan. Untuk kita berkata, Tuhan, Engkau kejam. Tuhan, mengapa begini? Mengapa begitu? Tapi kita terus berkata, Tuhan, ini sedang Tuhan membawa sebuah ujian. Karena segala sesuatu, saya percaya begini, bahkan motivasi pun itu diuji. Apakah kita benar-benar serius melayani Tuhan? Atau serius mengasihi Tuhan? Atau serius mencintai Tuhan. Itu banyak ujian. Motivasinya apa? Kan gitu saja. Semua akan diuji. Jadi oleh sebab itu tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Tujuan yang kedua adalah membentuk karakter yang serupa dengan Kristus. Ingat, seringkali saya bagikan di tempat ini bahwa tujuan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Tujuan setiap kita di tempat ini termasuk saya adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, makanya ujian dan tantangan adalah untuk membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Ya, kalau saudara ingat tentang apa itu karakter, karazo, itu sesuatu yang dipahat. Yang dipahat sehingga membuat itu bernilai. Ya, contohnya seperti ini. Kalau saudara punya uang logam itu ditentukan bukan karena logamnya. Bukan. Tapi karena sesuatu yang tergores di situ. 1.500, 100, 200 itu logam, bukan logamnya, tapi ada nilai di situ. Ya kan gitu sakitnya. Tapi ketika uang yang 200 rupiah, ketika itu digores, dirubah, rupiahnya dihilang jadi euro, itu 200 euro nilainya. Apa yang tergores di situ. Nah jadi saudaraku, ujian itu akan menggores karakter kita. Nah firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2:20 katakan begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Ya beda ya. Kalau kita ujian mendapat pukulan, dikeroyok orang karena kita jambret. Nah itu memang penderitaan yang sesungguhnya karena akibat dosa dan kebodohan. Gitu ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita sudah buat baik nih, wah sudah buat baik, sudah tolong orang, sudah baik-baik sama orang. Ada sebuah istilah ngomong gini, ditolong mentung. Do you know ditolong mentung? Udah banyak ditolong, tiba-tiba kita difitnah, dipentong dari belakang, dipukul dari belakang. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan begini, maka itu adalah kasih karunia. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan berhenti, saudaraku, karena kita bicara gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Terus melakukan kebaikan demi kebaikan, terus lakukan memberi kasih banyak orang, terus lakukan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan kamu telah meninggalkan teladan dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu ya setiap kita mengikuti jejaknya, nyanya besar, mengikuti jejak Tuhan. Bagaimana kita belajar sabar kalau tidak ada orang yang jengkelin? Bagaimana kita bisa bicara murah hati kalau tidak ada orang yang mengusik hidup kita, kita terus berbagi? Bagaimana kita bicara mengampuni kalau tidak ada orang yang pernah menyakiti kita? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Karena apa? Karena ada banyak orang yang telah membuat Yesus tersalib. Ya, tapi Yesus telah melepaskan pengampunan. Dari mana? Kalau semua baik-baik saja, saudaraku, sabar banget ya. Iya, semuanya baik-baik, saudara. Ini selalu ilustrasi yang saya bawakan buat saudara. Kalau saudara pagi tadi berdoa, sebelum pergi, sebelum kemana-mana saudara Tuhan, aku hari ini tolong Tuhan, berikan kesabaran buatku. Tuhan tidak mengubah sekitar saudara untuk menjadi zona nyaman saudara Jabar. Tapi percayalah ini, waktu saudara keluar kamar akan ada banyak orang yang membuat saudara jengkel. Sabar, gitu ya. Ingat doanya sabar. Karena kalau kita salah satu contoh aja, kesabaran itu bukan bim salabim hasil sebuah sulapan. Tapi kesabaran dihasilkan dari sebuah proses. Kesabaran itu dihasilkan dari sebuah proses. Makanya disebut sabar. Gitu ya. Kalau semua baik-baik saja orang tidak tahu ini orangnya modalnya kayak apa. Orangnya dapat dipercaya tidak. Tapi ketika ada sebuah tekanan yang membentuk kita. Maka itulah sebabnya. Ini saya ambil sebuah gambar. Seorang pemahat. Waktu dia tidak membentuk ini. Saudaraku, dia hanya buang bagian-bagian yang tidak penting. Dibuang. Supaya membentuk sebuah goresan yang sama. Yang persis akan membentuk sebuah gambar yang benar. Dibuang. Jadi waktu proses ujian, proses tantangan dan proses api. Itu Tuhan sedang membuang gini. Ini tidak penting loh buat kamu. Marah-marah ini tidak penting buat kamu. Kamu jengkel itu tidak penting buat kamu. Kamu suka dendam itu tidak penting buat kamu. Kamu suka gosip itu tidak penting buat kamu. Kamu suka gini tidak penting buat kamu. Diambil. Tapi kadang-kala waktu Tuhan ngambil kita sakit loh. Saudara. Aduh Tuhan, aku kan senangnya gosip. Kenapa ini diambil? Menyenangkan. Padahal Alkitab gini, Yesus tidak pernah gosip. Yesus melepaskan berkat. Kan gitu ya. Jadi kita belajar untuk sama seperti Yesus. Ada banyak bagian-bagian dalam hidup kita yang Tuhan mau ambil. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga. Tujuannya adalah membawa kepada kemuliaan. Ya, kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Yang pertama kita bicara tentang upah. Roma 8:18 katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, yang kita lihat begini. Ternyata penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Mahkota kehidupan, upah yang sudah dijanjikan kepada setiap kita. Nanti akan diberikan kepada setiap kita. Dan waktu kita menerimanya, wow, saudaraku, itu adalah sebuah kesukaan besar yang sudah melampaui semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya renungkan Roma 8:18, saya sedang membayangkan seorang ibu yang selama 9 bulan 10 hari mengandung seorang anak. Kemana-mana dia bawa mulai dari kecil. Waktu Tuhannya, ibu sudah hamil, umurnya sekian, masih kecil-kecil. Kemudian sampai besar, jalannya udah mulai gini. Tak bawa kemana-mana, tak bawa. Gitu saja ya. Dan waktu proses melahirkan, ternyata itu adalah sebuah proses antara hidup dan mati. Tidak gampang. Tapi waktu anaknya keluar, ibu itu langsung senyum. Kami memang belum dikaruniai anak secara jasmani. Tapi puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melihat 2 keponakan saya lahir. Saya ikut, jadi dari adik saya yang ada di Jember. Saya ikut, waktu yang pertama itu saya bawa, kami tunggu. Mamanya ngomongin, si Jai wes cukup loro sakit. Ngomel-ngomel. Tapi waktu anaknya lahir dia senyum gini, cantiknya. Gitu. Ada anak yang kedua. Gitu ya. Senang, saudaraku ini. Kenapa? Karena dia melihat gini, apa yang dia bawa selama 9 bulan 10 hari dan semua proses yang menyakitkan itu. Tapi waktu dia keluar gini, wow, karya Allah yang agung dan besar.
Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ujian dan tantangan pasti ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang selanjutnya saudaraku adalah bicara tentang nilai. Jadi membawa kepada kemuliaan artinya membuat hidup saudara dan saya bernilai. 1 Petrus 4:14 katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi orang melihat gini, berbahagia kamu jika kamu dinista karena Kristus, karena roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu, ada di dalam kita. Artinya dalam hidup kita ada roh yang sangat bernilai. Makanya Paulus katakan begini, kami ini hanya bejana tanah liat. Harta yang kami punya dalam bejana tanah liat sangat kuat di sini. Karena disitulah menjadi sumber kekuatan kita. Dan ini adalah sebuah nilai yang besar dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu ada ujian-ujian dalam setiap kehidupan kita, membawa kemuliaan artinya membuat hidup saudara dan saya itu bernilai. Saudara lihat tadi, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat bernilai, sehingga setiap ganti raja, mereka tetap dipertahankan. Karena yang mereka lihat bahwa dalam diri mereka ada roh Allah. Ada roh yang berbeda dari semua orang-orang pintar, orang-orang berilmu yang ada di Babel. Dipertahankan di situ. Karena ada roh Allah, ada nilai di situ dalam hidupmu. Jangan sekali-kali waktu kita mendapati ujian ini dan tantangan kita. Mari kita melihat ini, bahwa ini Tuhan yang akan bawa dalam setiap hidup kita. Ada nilai yang besar. Dunia akan lihat gini, ini beda. Ini beda. Ya, ini sangat berbeda. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, secara cepat. Sekarang, bagaimana sekarang kalau kita memandang ujian? Kalau tadi kita melihat ini tujuan, ini tujuannya. Bagaimana kita memandang ujian atau tantangan dalam setiap hidup kita? Yang pertama, kesempatan untuk terus belajar. Keterbatasan seringkali membuat kita banyak belajar. Keterbatasan seringkali membuat kita banyak belajar, banyak. 1 Petrus 5:10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, waktu kita melihat sebuah ujian, kita tahu tujuannya, respon kita adalah belajar banyak di situ. Ya, kesempatan untuk kita belajar banyak. Ya, karena dalam sebuah keterbatasan di situ kita banyak belajar untuk kita menggali banyak hal sehingga saya percaya begini, kita akan menjadi semakin ahli dan semakin gini. Cara Tuhan memperlengkapi kita. Cara Tuhan. Ya. Kalau kita hanya merasa pintar, kita tidak akan pernah belajar. Tapi kalau kita gini, aku ini tidak mampu, aku mau belajar. Jadi pada waktu memang secara akademis saya kurang pintar. Tapi waktu saya menyadari itu, saya tidak ngomong gini. Saya tidak merasa bahwa saya malu mengaku bahwa saya bukan orang yang pintar. Tapi yang saya usahakan dan saya lakukan apa? Saya mau terus belajar. Saya mau terus belajar sampai hari ini. Ya, jadi kalau orang sudah merasa begini, aku sudah bisa kok, kita tidak akan pernah belajar. Sudah bisa, ngapain belajar? Tapi kalau kita masih merasa kurang, maka kita akan terus belajar di situ. Nah, ujian itu akan membuat kita terus belajar dan mengasah hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memandang ujian? Kita bisa memandang ini kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Efesus 4:13 katakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, Tuhan mau gereja Tuhan, kalau saya bicara gereja Tuhan adalah bicara orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu saudara dan saya, adalah orang-orang yang dewasa. Karena pada akhir zaman nanti ketika Tuhan datang menjemput kita, dia datang sebagai mempelai pria. Nah, dia akan menjemput gerejanya, mempelai wanita yang dewasa. Jadi saudaraku, lewat ujian dan tantangan ini adalah sebuah kesempatan buat kita untuk terus bertumbuh iman percaya kita, bertumbuh kedewasaan kita. Kita tidak lagi jadi anak-anak.
Anak-anak ketika menghadang persoalan, dia cuma bisanya nangis, nggak bisa. Tapi orang dewasa lihat tantangan, kesempatan yang pertama tadi belajar. Karena dari hasil belajar itu kita akan memperoleh sesuatu. Dari hasil belajar itu kita memperoleh sebuah pertumbuhan. Baik iman kita, percaya kita maupun keahlian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi waktu kita memandang ujian, yang kedua adalah pandang sebagai kesempatan untuk saudara dan saya bertumbuh. Saya ambil sebuah gambar tanaman yang bertumbuh. Saudara, proses dari sebuah pertumbuhan itu ternyata tidak mudah. Prosesnya banyak. Makanya waktu kemarin beberapa waktu yang lalu kami pejabat GBI dibekali untuk tanam hidroponik, saudara. Waktu kami menanam itu harus disimpan di tempat yang tersembunyi. Ya memang selain untuk mempercepat perkecambahan itu, tapi supaya tidak dicocok burung, ya, tidak diambil, disembunyikan, ditaruh kasih kapas yang basah, disimpan di situ sampai dia proses. Nah ternyata proses ini buat pertumbuhan proses yang menyakitkan, susah. Karena dia harus menembus sebuah batas dalam kehidupannya. Nah jadi saudara dikasih Tuhan, saya percaya ujian-ujian yang datang dalam setiap hidup kita membuat saudara dan saya menjadi orang yang bertumbuh. Yang ketiga, supaya saudara dan saya berjaga-jaga, tidak ada pada zona nyaman. 1 Petrus 5:7-9, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis berjalan itu bukan ngaum-ngaum gini, aum, nakut-nakuti. Tapi ada sebuah kalimat mencari orang yang dapat ditelannya. Mengaum itu bisa aja gini, dia tidak bisa pegang kita, tapi dia bisa kasih penghalang-penghalang buat kita. Ih rasa ini, nih gimana kamu gini. Nah waktu kita gagal di situ, iblis siap, iya ini makanan enak, ini makanan empuk, selesai. Dia ngaum bukan karena ompong, saudara. Dia hanya cari kesempatan. Karena iblis sudah ada di bawah kaki kita. Dia tinggal tunggu kesempatan, kita lengah atau tidak. Tapi ujian itu ternyata membuat kita ini berjaga-jaga. Bahwa ada lawan kita. Simbolis itu, si iblis itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia tunggu kesempatan aja. Makanya ujian kita bersyukur. Semakin banyak ujian, semakin banyak tantangan, kita bersyukur. Gandol Gusti. Ya kan? Semakin kuat, semakin erat. Dan kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Sebab kalau kita mengendorkan kewaspadaan itu, iblis bisa masuk. Saya teringat, saudaraku, dengan salah satu film yang cukup bagus. Trojan kalau tidak salah. Itu sebuah kerajaan yang waktu dia mau masuk ke sana, dia tidak bisa masuk. Dia lompat gini. Akhirnya bagaimana caranya? Sang musuh ini membuat, kalau tidak salah dia patung dari kayu itu kuda besar. Dan orang-orang yang ahli perang masuk di dalamnya. Dan mereka yang dari luar bawa dan mereka ngomong begini. Ini sebagai permohonan kami untuk kami damai. Kuda itu, patung kuda itu dibawa masuk. Wah masuk. Semua sorak-sorak. Ya menang, kita menang. Asik. Musuh diam di dalam patung itu. Dia diam di dalam. Dia diam. Tunggu sebuah kesempatan. Karena merasa bahwa mereka sudah menang. Mereka mengendorkan penjagaan. Wah kesel. Capek. Habis perang. Capek habis gini. Wah capek. Ada yang lagi pijit, pesan tukang pijit, asik gitu. Orang yang di dalam patung kuda tadi. Kemudian dia keluar, dia serang. Selesai dan kalah. Jadi saudaraku hati-hati, berjaga-jaga. Jadi lewat ujian dan tantangan ini, ketika ada banyak ujian saudara ngomong, terima kasih Tuhan. Karena engkau sedang membuat aku berjaga hari ini. Ya, jadi itu kesempatan kita. Jadi kesimpulannya. The valley of testing bukan lembah kehancuran, melainkan lembah pembentukan. Saudara dan saya sedang dibentuk. Api ujian bukan untuk mematikan iman, tetapi memurnikannya. Ketika orang percaya tetap setia,
lembah ujian akan berubah menjadi lembah pujian. Kalau Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Saudara, kalau ada manusia yang memuji ya, bersyukur kembalikan kepada Tuhan. Tapi jangan pernah mengejar pujian dari manusia. Tapi biarlah Tuhan yang memuji kita. Engkau setia. Engkau orang yang taat. Sabaslah engkau hambaku yang setia. Ujian-ujian itu diberikan kepada setiap kita. Bukan untuk menghancurkan iman kita. Dan waktu bangsa Israel dibawa Tuhan masuk ke padang gurun, dalam pikiran Tuhan tidak pernah ada untuk membinasakan bangsa Israel. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan tidak punya keinginan. Yang Tuhan cuma gini loh. Kamu sudah berseru kepadaku. Kamu terikat, kamu jadi budak. Sudah terlalu lama. Aku akan berikan kamu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan bawa mereka keluar. Waktu mereka ada di padang gurun, Tuhan sedang proses mereka. Tuhan ingin menjadi umatnya adalah umat yang serupa dan segambar. Bangsa Israel dijadikan supaya mereka menjadi umat yang dikhususkan, yang dikuduskan bagi Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain, mereka melihat bangsa Israel, mereka diberkati dan mereka menyembah kepada Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan sendiri yang pimpin dengan tiang awan dan tiang api? Supaya bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak punya keinginan untuk menghancurkan mereka. Tapi mereka mengambil keputusan yang salah. Berjalan di padang gurun tidak menyenangkan. Berjalan dipimpin Tuhan tidak menyenangkan. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Lebih baik kami begini, lebih baik kami begini. Seringkali saudaraku dikasih Tuhan, kita mengabaikan pimpinan Tuhan dan mengikuti daging kita. Kita mikir gini, dituntun Tuhan tidak enak. Tidak enak karena daging kita bicara tidak enak. Tapi kalau kita mengerti kehendak dan tujuan Tuhan, menyenangkan sekali. Apalagi kalau kita melihat tujuan akhir yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu membuat kita semakin bersemangat dan semakin rindu dipimpin oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, the valley of testing bukan lembah kehancuran melainkan lembah pembentukan. Api ujian bukan untuk mematikan iman, tetapi memurnikannya. Sehingga ketika orang tetap percaya dan setia, lembah ujian akan berubah menjadi lembah pujian. Bukan manusia yang memuji, tapi Tuhan yang memuji kita. Amin. Tundukkan kepala. Mari kita renungkan firman Tuhan, saudaraku. Mungkin hari-hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang sudah hadapi. Satu hal yang saya percaya begini. Kalau ujian yang datang dalam setiap hidup kita karena kesalahan kita, yang saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Waktu kita datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan ampuni. Aku sudah buat salah, aku sudah lakukan kesalahan ini, kesalahan itu, Tuhan ampuni. Kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan ampuni. Dan proses itu biarlah proses untuk memurnikan bagaimana. Apakah pertobatan kita sungguh-sungguh atau tidak? Pertobatan kita apakah hanya seperti menyuap Tuhan supaya Tuhan tidak marah? Tapi waktu proses itu datang dalam setiap hidup kita karena kesalahan kita, nikmati proses itu sebagai sebuah ujian yang Tuhan berikan untuk melihat apakah pertobatan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Kalau engkau tidak lakukan kesalahan karena engkau sudah berbuat baik, banyak hal sudah engkau buat, tapi engkau masuk dalam ujian, engkau difitnah, engkau ditikam dari belakang. Itu bagian dari memurnikan motivasimu. Tapi pegang sungguh-sungguh firman Tuhan pagi hari ini. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit kan selalu biru, tapi Dia menjanjikan Allah Immanuel. Waktu kita berkata, Tuhan Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti Tuhan akan membawa saudara terus menerus ke padang rumput yang hijau. Tapi ada kalanya Tuhan akan membawa engkau menyeberangi sungai.
Kadang-kalanya Tuhan akan membawa engkau kepada sebuah lembah, tapi Dia yang menuntun hidup saudara dan saya. Dan jangan takut, firman Tuhan katakan, Syarabakarabata sandarabakaya sandarabakaya sanda. Karabase karalabakara sandarabakaya sanda. Jangan takut, pesan Tuhan buat saudara pagi hari ini. Dan jangan pernah tawar hati. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, segala sesuatu yang kau alami hari ini, itu semua ada di dalam kendalimu. Bahkan Tuhan berkata, iblis pun tidak sanggup untuk menjamah engkau. Iblis tidak akan merusak hidupmu, sebab engkau ada di dalam kendaliku. Aku akan ambil bagian-bagian dalam hidupmu, supaya engkau menjadi serupa dan segambar denganku. Aku akan membentuk engkau. Aku akan terus membentuk engkau. Sebab firman Tuhan berkata, engkau adalah umatku dan akulah Allahmu. Supaya dunia melihat bahwa dalam dirimu ada roh yang hebat, yaitu Allah yang berdiam di dalam dirimu. Ujian yang kau alami, tantangan yang kau alami, pencobaan yang kau alami hari ini, itu biasa. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Rame rama sande rakama sadirama ya sadara lamata. Shekara maraba raba seda raba raba. Mari saudara yang sudah dikaruniai berbahasa roh, mari bersama-sama berbahasa roh. Saudara yang belum dikaruniai, minta siang hari ini, minta sama Tuhan, karena Dialah kekuatan kita. Raba 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 sanda raba 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 sanda. Kerebera sandare kana raba 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 raba. Sendara raba 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 sanda raba ya. Kerere raba raba serere raba raba raba. Syakara bakaya sandara raba raba sanda raba. Syandara raba raba. Sebab akulah kekuatanmu. Sebab akulah kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Isi hatimu sudah hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar, bahkan pernyataan-pernyataan-Mu pagi hari ini, yang sudah kami dengar, itu termeterai dalam hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun, sedetik pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan firman-Mu di tengah-tengah kami berjalan, di tengah-tengah ujian dan pencobaan hari ini. Kami tetap berbahagia karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur perjamuan dan roti bisa mengangkat tangan. Nanti saudara akan dilayani. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara bisa menyediakan air putih sebagai pengganti anggur dan roti sebagai pengganti kosti. Oke, kalau sudah menerimanya, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dan sebelumnya kita akan membaca pengakuan iman GBI. Kita akan baca bersama-sama mulai dari kata aku percaya. Oke? Mulai dari kata aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup damai. Terima kasih Bapak yang baik, layakkan kami untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur yang biasa ini
Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita. Tubuhnya dihancurkan supaya hidup saudara dan saya yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan buat setiap kita. Cawan yang lambang daripada darah Tuhan. Dia sebagai meterai, memeteraikan kita menjadi anak-anaknya. Dan darah ini yang membasuh kita, menyucikan kita. Dan firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Karena darahnya yang sudah menyucikan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan dengan lisan yakin, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih sebab lewat perjamuan kudus kami terus diingatkan akan pengorbananmu yang besar atas hidup kami. Terima kasih dan biarlah ini sebagai kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan lakukan pentahbisan karena beberapa waktu yang lalu sempat tertunda, beberapa orang yang tertunda karena mereka waktu itu libur dan kemudian magang, ya, sehingga tidak ada di tempat ini. Tujuan dari pentahbisan ini adalah meneguhkan setiap mereka yang sudah mengambil komitmen untuk mereka mengambil keputusan melayani dan mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di tempat ini, saudara bisa menghubungi saya maupun Ibu Gembala, saudaraku, karena memang dalam sebuah ini ada sebuah periode, ya periode yang ini adalah 2025 sampai 2027. Namun ketika ada Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk rindu melayani bersama-sama, jangan sampai nunggu tahun 2027, saudara bisa bertemu dengan kami mengarahkan saudara dan kemudian kita bersama-sama terlibat di dalamnya. Oke, saya akan bacakan dulu, saudaraku.
Ya, surat keputusan nomor 8 7 Romawi GBI Rock 2025 tentang penetapan dan pengesahan pengurus Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Jember masa pelayanan 2025-2027. Bahwa Gembala Sidang GBI Rock Ministry dalam menjalankan tugas pelayanannya perlu dibantu oleh para pengurus. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Jember adalah gereja yang bertumbuh, berkembang dan berlipat ganda. Bahwa diperlukan surat keputusan penetapan dan pengesahan pengurus Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Jember sebagai dasar pelayanan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Nah, beberapa nama yang tertunda akan saya panggil, dan bagi nama yang saya panggil langsung saudara maju ke depan. Mengingat tata tertib Gereja Bethel Indonesia memutuskan nama Indah Sari Pariban Pakpahan sebagai tim RPC dan Guru Rocky, Saudari Irma Wati Rumampea, tim RPC dan Asher, Saudara Reno Rivaldi, tim RPC dan Asher, Saudari Intan Septavia Raja Guguk, tim Asher dan tim RPC, Saudara Jacqueline Rumampea, tim Asher, Saudari Rolinka Uli, tim Asher dan tim RPC. Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Jember dengan masa pelayanan 20 Juli 2025, 20 Juli 2027. Kedua, tugas dan tanggung jawab pelayanan yang bersangkutan telah dituangkan dalam panduan pelaksanaan kerja pengurus Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Jember. Keputusan ini diberlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat setiap mereka. Mari jemaat, angkat tanganmu. Kita menopang saudara-saudara kita yang telah mengambil keputusan dalam pelayanan ini. Pagi hari ini hambamu menabiskan hamba-hamba Tuhan yang
melayani Tuhan di gereja GBI Rock Ministry Jember ini, bersama dengan jemaat Tuhan, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat melayani. Amin. Silakan duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat kepada Saudari Aguslin karena telah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Biarlah kedepannya mengalami pertumbuhan dan pendewasaan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan memenuhi tujuan Allah. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey melanjutkan sesi yang telah kita lalui bersama sebelumnya. Kami mengundang kembali seluruh jemaat dan pekerja untuk semakin diperdalam dalam pemahaman akan identitas sebagai anak dalam kelas sonship. Selasa, 3 Februari 2026. Bagi jemaat dan pekerja yang rindu diperlengkapi lebih lagi dapat mendaftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Januari, yaitu Firly Krishalom dan Ibu Yeni Yuwono.
Baik, kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Januari, ya tadi kepada atau nama-nama yang juga belum disebutkan, mari silakan maju. Saudari maju. Firly dan Ibu Yeni mungkin bisa diwakili Yang oleh ulang suami tahunnya bulan Januari. atau papanya. Diwakili. Ada yang nama yang tidak disebutkan? Nela? Januari, Dada. Gak ada, sudah. Oke, semua bagian berdiri, yuk kita berdoa. Terima kasih kami berdoa buat saudara kami yang Tuhan anugerahkan 1 tahun ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan limpahkan. Yes, Kekuatan Tuhan anugerahkan. Amin. Sehingga perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan menyertai, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah hidupnya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Immanuel. Terima kasih memberkati studi pekerjaan yang dikerjakan. Kami percaya anugerah Tuhan limpahkan. Sehingga lewat ini semua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, bahkan iman yang kuat di dalam Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami jemaat Tuhan, keluarga besar GBI Rock Ministry melepaskan berkat buat saudara kami yang berulang tahun ini. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, saudara bisa duduk. Oke, gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara atau saudari yang beribadah pertama kali di tempat ini bersama dengan kami. Kami menyambut saudari Sofia, nama yang saya sebutkan dalam kasih Tuhan. Saya mohon untuk bangkit berdiri dan bisa kanan kiri depan belakangnya bisa memberikan salam. Kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Mari kita sama-sama salam, welcome to the kingdom. Selanjutnya kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Oke, aku anak raja. Oh iya, aku anak raja, aku anak raja. Asik, aku anak raja. Oke, aku anak raja. Surya, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Silakan Bapak Mama berdoa bagi anak-anaknya. Pastikan mereka dengar apa yang kamu doakan. Dan mari jemaat, saya undang ulurkan tanganmu. Kita akan dukung setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami mengaminkan semua yang didoakan oleh setiap orang tua di depan ini. Kami tahu setiap doa timbul dari iman, dari kasih untuk anak-anaknya Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh berharap anak-anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga di masa depan mereka menjadi anak-anak yang menyukakan hati orang tua, memberkati generasinya dan juga menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati pertumbuhannya. Sejak masa kecilnya mereka mulai sudah diajar dalam kebenaran. Mereka boleh menuruti jejak langkah orang tuanya. Iman orang tuanya boleh menular dalam kehidupan mereka. Dan kami akan melihat di masa depan mereka tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, memberkati bangsa ini menjadi orang-orang terkemuka di masa depan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap guru dan setiap kakak roki yang mengajar dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, puji namamu, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami juga mengucapkan berkat bagi setiap orang tua yang mengajar, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat ini boleh diucapkan dan berkat ini terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom.
Shalom semuanya. Hari ini kita akan membagikan poin hadiah dari poin yang anak-anak kita sudah peroleh dari dari Januari sampai Desember tahun 2025. Poin yang mereka peroleh itu dari sikap mereka, dari kehadiran mereka, dari perlengkapan alat tulis yang mereka bawa, kemudian dari sikap sama kuis sama kuis ya. Kalau ayat hafalannya itu poinnya kan sendiri seperti yang tahun lalu dari kami sudah menginfokan bahwa kalau ayat hafalan itu kan maunya dibagi setiap 4 bulan ya. Cuman 1 kali yang dapat 4 bulan itu ternyata ya. Untuk 4 bulan berikutnya nggak mencapai target poin mereka. Dari kami Departemen Rocky menyarankan, mendukung, memohon ya kepada orang tua anak-anak Rocky supaya mendukung anak-anak supaya lebih lagi menghafalkan ayat di rumah ya. Untuk poin ini yang paling banyak mendapatkan dari semua sikap yang saya sudah sampaikan adalah anak Ruben. Saya minta tolong Pak Benny ya untuk menyampaikan ya, ambilkan untuk Joy. Ya. Sama Cenika boleh ya. Cenika tolong serahkan untuk anak kita Audrey. Ya. Sama Gilbert, Pak Glory, Caleb, Glory, Caleb, ya, adik Bri ya, mana Bri? Sama Bri, soalnya mana adik Bri? Terima kasih ya buat orang tua yang sudah mendukung anak-anak kita untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari kita tambahkan lagi semangat kita supaya anak-anak kita boleh lebih dekat lagi mengenal pribadinya Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tepuk tangan buat anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Lebih semangat lagi tahun 2026. Ya, ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari. Kita akan bersama-sama membawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Ya, jadi ini penting buat setiap kita karena waktu kita membawa persepuluhan kita, saya juga membawa persepuluhan bersama dengan saudara. Dalam kita sedang mendeklarasikan tentang Tuhan yang peliharakan hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu, pekerjaan tangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami membawa persepuluhan kami di rumah-Mu bersama-sama. Hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan. Kami mendeklarasikan bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bisa menikmati segala sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan yang memberkati kami. Memberkati pekerjaan tangan kami, memberkati apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan yang menjagai hidup kami, Tuhan yang menghalau belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik dalam hidup kami. Sehingga setiap kami boleh menikmati berkat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa persepuluhan kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Hiduplah terus dalam anugerah, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi hiduplah juga untuk
untuk sumber anugerah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Melayani sumber anugerah, menyenangkan dan memperkenan hatinya. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari jemaat sendiri akan pujian ini, katakan besar anugerah-Mu. Yes Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, yes Tuhan, haleluya, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan sempurnakan, sebab kami percaya kehadiran-Mu menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Baik yang melayani pagi hari ini, yang telah mempersiapkan tempat ini, diberkati dan diurapi kembali. Dan biarlah hidup kami dipakai kembali untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami, memberkati pekerjaan tangan kami. Lewat taburan ini, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas lagi. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang limpah atas hidupmu. Dia yang menyertai engkau, Dia yang memimpin engkau, Dia yang memberkati pekerjaan tanganmu, Dia yang memberkati studi dan sekolahmu. Diberikan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetaplah perhatikan kebenaran-kebenaranku, maka engkau akan melihat segala sesuatu akan aku sediakan bagi kehidupanmu. Terimalah anugerah dan pengurapan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kita. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.